Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 dari Prodi S1 Akuntansi kelas reguler B akan mempresentasikan materi tentang karya ilmiah. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Cahya, tentang pengertian dan ciri karya ilmiah. Selanjutnya, jenis-jenis karya ilmiah akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Tri Asih. Lalu syarat-syarat karya ilmiah akan disampaikan oleh saya sendiri, Hani Anggraini. Dan yang terakhir, sistematika penulisan karya ilmiah akan disampaikan oleh rekan saya, Cica. Selamat menyaksikan. Saya Cahya Siti Fadila akan menjelaskan pengertian karya ilmiah dan ciri-ciri karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Tujuannya untuk memberitahukan suatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca. Karya ilmiah juga biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai suatu hal dan untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan. Ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah dibagi menjadi 7, yaitu 1. Objektif atau berdasarkan kenyataan. 2. Netral. 3. Sistematis. Dikatakan sistematis apabila karya ilmiah mengikuti pola pengembangan tertentu. 4. Logis atau masuk akal. 5. Menyajikan fakta. 6. Tidak pleonastik atau kata-kata yang digunakan tidak berlebihan. Dan 7. Bahasa yang digunakan adalah bahasa ragam formal. Nama saya Tri Asih Setiawati. Jenis-jenis karya ilmiah. Karya ilmiah diklasifikasikan menjadi 2, yaitu karya ilmiah pendidikan dan karya ilmiah penelitian. Karya ilmiah pendidikan adalah karya ilmiah yang digunakan sebagai tugas untuk meresum pelajaran serta sebagai persyaratan mencapai suatu gelar pendidikan. Jenis-jenis karya ilmiah pendidikan yaitu paper, praskripsi, skripsi, tesis, dan disertasi. Karya ilmiah penelitian adalah karya ilmiah yang digunakan untuk melaporkan hasil dari sebuah penelitian. Jenis-jenis karya ilmiah penelitian yaitu makalah seminar, laporan hasil penelitian, dan jurnal penelitian. Nama saya Hani Anggraini. Saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat karya ilmiah. Syarat-syarat karya ilmiah meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, objektivitas. Objektivitas berhubungan dengan sikap penulis. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari kenyataan harus dilaporkan dan dianalisa secara objektif. Selain itu, dilakukan secara benar, teliti, apa adanya, dan tanpa prasangka, sehingga hasil tulisannya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan data yang ada. 2. Pola berpikir deduktif-induktif. Dalam mengemukakan atau menarik sebuah kesimpulan, seorang penulis harus menggunakan pola berpikir yang logis, yaitu runtut dan sesuai dengan nalar. Ada 2 pola berpikir secara logis. Yang pertama, pola berpikir deduktif, yaitu pola berpikir yang bertolak dari teori hal yang umum untuk menarik kesimpulan yang khusus. Contohnya, secara umum dikatakan semua dokter tulisannya jelek, dan fakta khususnya ayahku seorang dokter, maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa ayahku tulisannya jelek. 2. Pola berpikir induktif, yaitu cara berpikir atau menarik sebuah kesimpulan dari fakta-fakta khusus kepada fakta-fakta umum, atau kalimat utamanya berupa kalimat yang bersifat umum. Contohnya, fakta-fakta khusus menyatakan manusia membutuhkan oksigen, hewan membutuhkan oksigen, tumbuhan membutuhkan oksigen. Maka dapat disimpulkan bahwa semua makhluk hidup membutuhkan oksigen. Syarat yang ketiga, jelas,
tegas, singkat, sederhana, dan teliti. Kalimat-kalimat yang digunakan harus jelas dan tegas. Kata-kata atau istilah yang baru atau asing harus dijelaskan dengan keterangan yang tepat dan jelas. Pemilihan kata-kata yang mudah dipahami, usahakan untuk satu kalimat, satu pengertian, atau satu istilah saja. Jika terpaksa diungkapkan dengan beberapa istilah, maka penulis harus mampu menjelaskan pengertian atau permasalahan yang dikemukakan untuk menghindari terjadinya ambigu. Syarat yang keempat yaitu sistematika. Sebuah karya ilmiah harus disusun secara sistematika. Artinya, menuruti alur pemahaman secara runtut dari mulai permasalahan hingga pada kesimpulan. Alasan utama mengapa karya ilmiah ditulis secara runtut dan sistematis ialah agar permasalahan yang diangkat dapat terlihat dan pembahasan serta pembedahan masalah itu dapat mudah dipahami. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan terlebih dahulu, saya Cica Nur Ajijah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian pendahuluan, yang kedua bagian isi, yang ketiga bagian penutup. Dalam bagian pendahuluan terdapat halaman judul yang menunjukkan garis besar karya tulis ilmiah. Yang kedua adalah halaman pengesahan yang menginformasikan bahwa karya tulis ilmiah tersebut telah memenuhi syarat dan telah disetujui oleh pembimbing. Yang ketiga adalah kata pengantar. Dalam kata pengantar berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Yang keempat adalah halaman abstrak. Halaman abstrak adalah inti dari karya tulis ilmiah. Yang kelima adalah daftar isi. Daftar isi adalah petunjuk untuk memudahkan para pembaca. Yang keenam, ada daftar tabel atau gambar atau grafik dan lain-lain. Dalam bagian isi terdapat 4 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta metodologi penelitian. Pendahuluan termasuk ke dalam bab 1. Yang kedua adalah landasan teori. Landasan teori masuk ke dalam bab 2 dan berisi tentang landasan teoritis yang berhubungan dengan masalah penelitian dan konsep yang mendasari hipotesis. Yang ketiga adalah hasil penelitian. Berisi uraian yang diperoleh dari pengolahan dan analisis data serta penafsiran dari hasil analisis data. Yang keempat adalah kesimpulan dan saran. Berisi uraian keseluruhan hasil penelitian dan beberapa saran. Bagian penutup terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, daftar pustaka. Daftar pustaka berisi seluruh sumber yang digunakan dalam penulisan laporan karya tulis ilmiah. Yang kedua adalah lampiran, berisi materi yang disertai daftar pertanyaan, perhitungan statistik, tabel, dan lain-lain. Yang ketiga adalah indeks. Indeks berisi daftar kata, nama, dan istilah-istilah yang disusun sesuai abjad. Jadi kesimpulannya adalah karya tulis ilmiah merupakan laporan tertulis yang dibuat oleh seorang atau sekelompok orang yang dipublikasikan dan memaparkan hasil penelitian dan pengkajian etika keilmuan yang ditaati masyarakat, yang tata bahasanya sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dan tata penulisannya sesuai dengan yang disepakati oleh masyarakat akademik. Terima kasih telah mengikuti presentasi kami dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.